498, episode 95 Gaecheon, Kaitian, 2. Diupload oleh Baca Suara. Yu Jung Hyuk berlari menuju jembatan, sementara rasi bintang mengejarnya. Teriak Jenderal Keadilan Botak berteriak. Lakukan yang terbaik, keturunan. Itu mendorong Maitreya yang bermata satu untuk membalas. Kepala botakmu berkeringat. Khawatir tentang kepalamu sendiri dulu. Apakah kamu tidak akan membantu mereka? Saya tidak memiliki inkarnasi, jadi bagaimana saya bisa? Kamu bisa menjelma secara langsung. Kamu pasti kehilangan akal setelah terlalu lama terjebak di sini. Dengan koin yang tersisa, bahkan mustahil untuk mengirim formulir simbolis ke sana. Sang Jenderal Botak menggerutu dengan sedih dan sambil menyeka kepalanya, melihat ke belakang. Disitulah ruang pelatihan monoton berwarna membosankan menunggu. Lokasi skenario lantai 92, Infinite Sanctum. Seseorang hanya bisa melarikan diri dari tempat ini setelah menyelesaikan total 10 percobaan terpisah. Dan beberapa rasi bintang tingkat sejarah, termasuk Jenderal Keadilan Botak, telah terperangkap di sini selama beberapa dekade. Maitreya yang bermata satu mengeluh dengan getir. Itu bodoh keluarga Chok. Betapa sulitnya semua ini karena orang itu. Yang pertama mengendus ini adalah pendekar pedang nomor 1 Goryo. Jika Anda seorang praktisi seni bela diri sejati, maka Anda hanya harus pergi ke sana. Tantangannya sangat mudah, sehingga Anda dapat mengatakan bahwa tempat itu lebih seperti permen tersembunyi yang belum ditemukan. Orang berikutnya yang menghapus skenario ini setelah Chok Jun Gyeong, Dewa Perang Maritim, mengatakan ini. Memang itu cukup bisa dilakukan. Anda akan mencapai prestasi luar biasa dengan mengosongkannya. Rasi bintang tingkat sejarah yang ingin mencapai tingkat kecakapan bela diri yang dicapai oleh Chok Jun Gyeong dan Yi Sun Sin semua menuju ke Infinite Sanctum setelah mendengar kata-kata itu. Dan kemudian, ini adalah keadaan menyedihkan mereka setelah beberapa dekade gagal. Kita semua sejenak lupa bahwa kita tidak sama dengan Chok Jun Gyeong atau Yi Sun Sin. Terlepas dari di mana atau apa, bakat akan selalu menimbulkan masalah. Sang Jenderal Botak memuntahkan napas satu demi satu. Suara tabrakan senjata berulang kali terdengar dari pusat aula pelatihan. Apakah para idiot itu masih bertarung? Satu-satunya mata Maitreya yang bermata satu bergeser ke lokasi di mana dua lelaki tua masih menidurinya. Salah satunya adalah seorang pria seperti harimau dengan otot-otot besar yang beriak, sementara lawannya adalah seorang pria seperti rubah yang menikmati otot-otot langsing namun kuat sendiri. Pancuran bunga api yang menyilaukan meledak ketika dua pedang saling bentrok di udara. Kim Yusin, aku pasti akan mengalahkanmu hari ini. Gie Baek, kamu masih belum cocok untukku. Transformasi tahap tiba-tiba diaktifkan di sekitar mereka dan medan perang Wangsan Beol menyebar. Itu tidak lain adalah medan perang yang sama yang telah diciptakan Kim Dok-ja di masa lalu melalui Gan Pyongui. Unit bunga wangi naga Kim Yusin menyerang Gie Baek, dan yang terakhir juga melepaskan status mulianya dan merambah medan perang seperti hantu. Itu memang pertempuran yang luar biasa, tetapi Constellation angka tokoh sejarah lainnya hanya melihat dengan ekspresi bosan di wajah mereka. Nyonya Pulas Brokade yang baik, menggelengkan kepalanya tanpa daya, sementara, pendiri Hanamgun, sedikit tidak setuju. Maitreya yang bermata satu itu mencibir. Meskipun mereka pamer seperti itu, mereka tahu yang sebenarnya. Mereka tahu bahwa ini bukan Wangsan Beol. Seharusnya ada saat ketika mereka bertarung dengan sungguh-sungguh. Ada dendam yang mendalam, kebencian yang tidak bisa diselesaikan bahkan dengan kematian seseorang. Keduanya mempertaruhkan segalanya dari diri mereka dan bertempur di Wangsan Beol. Hal seperti itu pasti terjadi. Fable, Sun setting on Wangsan Beol, terus dengan mendongeng setiap saat. Hal tercepat untuk dicukur setelah menjadi rasi bintang adalah, Fable, mereka sendiri. Semakin banyak konstelasi menghabiskan ceritanya, semakin lemah kekuatannya. Mereka akan bosan, tidak tertarik, jatuh ke dalam depresi, atau kehilangan diri mereka dalam kebosanan. Rasi bintang akan mati-matian mencari Fable lain untuk melarikan diri dari rawa-rawa tersebut. Dengan kata lain, mereka akan mencari tragedi baru untuk melarikan diri dari siklus kekal yang mengerikan ini, bahkan jika itu hanya sesaat. Klang! Ketika suara senjata berbenturan semakin cepat, Seo Ae One Stroke of Bruce berbicara. Tetap saja, bukankah mereka bertarung lebih bersemangat dari sebelumnya? Sepertinya api dinyalakan kembali setelah Raja Iblis Keselamatan memanggil mereka saat itu. Apa yang dikatakan, Nyonya Tidur Brokade yang baik, menyebabkan Constellation berpindah secara simultan ke saluran skenario. Di sanalah mereka, Kim Dok-ja dan Yu Jung Hyuk melintasi jembatan. Han Suyong telah tiba di sisi lain dan sibuk berteriak. Kim Dok-ja, lebih cepat. Bentrokan senjata yang berisik juga berhenti. Baik Kim Yusin dan Gie Baek berhenti menciptakan Wangsan Beol sebelum ada yang menyadarinya dan mulai menahan napas. Satu demi satu, makhluk-makhluk berkumpul di sekitar panel layar karena penasaran. Beberapa dari mereka melihat jembatan yang Kim Dok-ja sedang lintasi dan pura-pura tahu apa itu. Tunggu sebentar, bukankah itu jembatan bernomor genap? Sungguh nostalgia. Sampah apa yang kau buang sekarang? Anda bahkan bukan pelanggan saat itu. Huff. Odin mengejar Kim Dok-ja dan Yu Jung Hyuk yang melarikan diri. Tombak Salegungnir,
terkenal karena tidak pernah melewatkan sasarannya, sekarang membidik punggung si pembuat. Tidak hanya itu, badai semakin kuat, secara bertahap memperlambat kecepatan melarikan diri duo. Maitreya yang bermata satu berteriak. Apa ini, Odin? Pria itu adalah Constellation kelas Mid, jadi bagaimana dengan menyelamatkan wajahnya? Dok Jagun juga merupakan konstelasi kelas mitos. Apakah semua nilai mitos sama? Kim Dokja kami adalah kelas mitos basah yang masih lemah di belakang telinga. Seolah mengatakan pertarungan mereka sebelumnya adalah bohong, Kim Yusin dan Gie Baek duduk berdampingan di depan layar dan berteriak pada saat yang sama. Tampaknya keturunan lalai dalam pelatihannya. Dia mungkin memanggilku lagi melalui Gan Pyonghui. Saya harus bersiap untuk. Kamu pikir dia akan memanggilmu, Gie Baek? Jelas, dia akan memanggilku ketika dalam situasi semacam itu. Ketika sedikit petunjuk tentang Wang Sanbeol diciptakan kembali menunjukkan dirinya sendiri, Maitreya yang bermata satu dengan cepat mengeluarkan peringatan keras. Kalian berdua, tutup perangkapmu dan fokus saja pada layar. Bagaimanapun, pria itu tidak akan melemparkan Kim Dokja lagi, kuharap. Bunga api menari-nari di lengan kanan Yu Jung Hyok saat dia berlari di jembatan. Saat rasi bintang mulai khawatir, dia tiba-tiba meraih kerah Kim Dokja dengan lengannya. Aku tahu itu, aku tahu itu. Yu Jung Hyok kemudian dengan kuat melemparkan Kim Dokja ke depan, tetapi juga melangkah ke belakang yang terakhir, dan mereka mulai skiting melewati badai seolah-olah dia sedang berselancar di ombak. Tepat di detik berikutnya, Gungnir yang dilemparkan oleh Odin menyebabkan ledakan besar bersama dengan dinding cahaya yang menyilaukan. Kuaoh! Ketika cahaya kembali, hanya puing-puing jembatan yang hancur, Bifrost tetap ada di sana. Kurung siku buka titik. Apa yang terjadi? Apakah mereka berhasil? Layar berubah untuk menampilkan kelompok Kim Dokja dengan aman memasuki kabin berikutnya. Kurung siku buka titik. Oh, mereka berhasil. Seolah-olah acara ini juga membuat mereka prihatin, konstelasi semenanjung Korea saling memandang dan merayakan. Bahkan Gie Baek dan Kim Yusin dengan canggung melirik satu sama lain sebelum menepuk tinju ringan. Sayangnya, kebahagiaan mereka tidak bisa bertahan lama. Mengejar mereka. Karena, konstelasi mulai bergerak setelah Odin yang marah mengeluarkan perintah. Tidak akan bisa melarikan diri lama. Semua orang di sini mengerti fakta ini. Bahkan jika ini adalah Kim Dokja yang mereka bicarakan, dia masih tidak bisa melarikan diri lama dari nebula besar dalam tahap yang tidak menguntungkan. Tidak hanya itu, saluran telah dibuka untuk umum lagi, sehingga nebula lain di Bahtera harus mulai membidik juga. Saat keheningan berat menghinggapi kelompok itu, seseorang bergumam dengan menyerah. Kurasa kali ini akan sulit. Jujur, teman itu seharusnya sudah mati, dulu sekali. Itu mendorong beberapa rasi bintang untuk menganggukkan kepala. Kehidupan Kim Dokja sejauh ini merupakan serangkaian keajaiban. Kembali ketika dia jatuh di bawah jembatan Dongho, kembali ketika dia menghancurkan Absolute Throne, ketika dia menjadi Raja Iblis Keselamatan, atau bahkan ketika dia pergi ke belokan ke 1863 dia seharusnya sudah mati berkali-kali. Ketika dia muncul sebagai Raja Dewa Luar, setiap rasi bintang mengira bahwa dia pasti akan mati nyata kali ini. Inkarnasi yang terjebak dalam skenario yang jauh lebih rendah daripada mereka hanya beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang, rasi bintang sedang menonton bagian belakang Kim Dokja melangkah maju dengan skenario di depan mereka. Beberapa menyaksikan dengan mata iri, sementara yang lain, memandang rendah diri mereka sendiri. Semua orang ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang berani membuka mulut mereka. Yang pertama berbicara adalah Gie Baek. Aku pernah mendengar ramalan Shindansu di masa lalu. Garis dunia ini seharusnya bisa menjadi garis dunia akhir. Tidak ada yang bisa memprediksi seberapa jauh bisa pergi. Tidak ada yang tahu di mana mereka akan berakhir, atau apa yang akan mereka saksikan. Mungkin, mereka bahkan mungkin tidak mencapai akhir dunia ini seperti yang diprediksi banyak orang, dan menemui jalan buntu. Gie Baek menggenggam pedang besarnya dan perlahan bangkit dari tempatnya. Tatapannya sekarang terkunci di portal di tengah aula pelatihan. Disitulah persidangan terakhir, Infinite Sanctum, berada. Kim Yusin bertanya padanya. Mungkinkah kamu berencana untuk menantangnya? Kamu mungkin benar-benar mati kali ini. Jika aku mati, maka tempat ini adalah tidak terbaca saya. Jawaban Gie Baek menyebabkan Kim Yusin tersenyum. Tidak terbaca kami adalah Wang Sanbeol. Sambil meretakkan otot lehernya, Kim Yusin juga berdiri dari tempatnya. Orang ketiga yang berdiri adalah Bal General of Justice. Aku akan menantangnya lagi juga. Matanya yang mengandung tekadnya tampak bersinar terang. Itu mendorong beberapa rasi bintang lain untuk berdiri juga, Nyonya Perawan Brokat Baik, pendiri Hanamgun, Seo I One Stroke of Bruce, dan... Aku harap kalian semua tidak lupa saat itu ketika kita hampir dibantai saat mencobanya sebagai sebuah pesta. Kata-kata Maitreya yang bermata satu menyebabkan kulit semua orang menjadi suram. Mereka terus gagal menembus gerbang terakhir skenario ini sampai sekarang. Namun, kita tidak bisa pergi dan membantu mereka jika kita tidak melewati persidangan itu. Masalahnya adalah, halaman terakhir, Infinite Sanctum, tidak bisa dihapus dengan begitu sedikit peserta. Hanya saja Chok Jun Geong dan Yi Sun Sin yang memimpin satu armada adalah orang-orang aneh, itu saja.
Kalau saja ada beberapa rasi bintang di sini. Saat itulah, cahaya terang meledak di sudut tempat suci. Seseorang memasuki lantai ke-10, Infinite Sanctum. Warna kulit Maitreya yang bermata satu menjadi cerah saat dia berteriak. Oh, ada banyak pemula yang masuk. Dua makhluk mengungkapkan diri mereka dari cahaya yang surut. Beberapa saat kemudian, rahang Maitreya yang bermata satu itu menjadi linglung setelah menyadari siapa mereka berdua. Satu adalah orang yang sangat besar, sedangkan yang lainnya sangat kecil. Yang pertama berbicara adalah sosok yang lebih kecil. Seperti yang dikatakan Chok Jun Gyeong. Anda semua masih terjebak di sini. Benar-benar sekelompok orang bodoh yang menyedihkan. Kyrgios meludah ketika semangat bertarung ganas keluar dari tubuhnya. Murid saya mungkin mati karena Anda banyak berkelok-kelok. Saat sinar cahaya pecah secara bersamaan, baik Yu Jung Hyuk dan saya tersedot ke jalan keluar pandangan dunia. Ketika aku sadar kembali, aku mendapati diriku diinjak-injak kakinya. Aku sudah bilang jangan melemparkanku. Dia pasti menemukan menginjak punggungku agak tidak sehat, karena dia mulai dengan ringan membersihkan sepatu tempurnya. Han Suyong menunggu kami dengan cepat mendekati kami. Menilai dari ekspresinya, dia pasti berencana untuk memberi saya telinga lagi. Namun, apakah itu hal yang beruntung atau tidak? Anak Croft membuka mulutnya terlebih dahulu. Aku tidak tahu kamu akan menggunakan transformasi panggung dengan cara itu. Sejujurnya, aku agak terkesan, Raja Penyelamatan Iblis. Petik 2. Han Suyong mengalihkan pandangannya ke Ana selanjutnya. Apakah kamu tidak melihat semua ini melalui prekognisi kamu? Aku memang melihat orang-orang melintasi jembatan, tetapi aku tidak tahu itu akan menjadi jembatan semacam itu. Kamu benar-benar rip-off. Saya mengabaikan pertengkaran keduanya dan memindai lingkungan baru kami. Koridor-koridor yang menyerupai ikatan pembuluh cabang pohon terbentang ke segala arah. Tampaknya ini adalah koridor, tabut terakhir. Tapi aku tidak bisa melihat, Zarathustras yang masuk di sini sebelum kita di mana saja. Anak Croft menutup matanya dan merasakan sesuatu sebentar, sebelum membuka mulut. Tampaknya semua orang tersebar di lorong yang berbeda. Untungnya, belum ada yang kehilangan nyawa mereka. Petik 2. Teman-teman kita juga tampaknya aman, kata Yu Jung Hyuk, dan aku mengangguk. Pengaruh mitos lain akan lebih lemah di lokasi yang berlaku. Nebula, koneksi sedang dibangun kembali. Sekarang kami berada di luar pandangan dunia, saya bisa mulai mendeteksi dongeng teman saya. Saya merasakan bahwa mereka telah tersebar di sana-sini. Fable, Raja Iblis Keselamatan, membiarkan keberadaannya diketahui. Saya dengan kuat memancarkan fabel saya untuk mengumpulkan teman-teman saya di satu tempat. Jika itu mereka, mereka seharusnya bisa menemukanku tanpa banyak keributan. Boom! Sementara itu, rantai ledakan bergoyang keluar dari pintu keluar yang kami tutup tertutup di belakang kami. Beberapa orang berusaha membuka pintu dan keluar. Sudah jelas siapa mereka. Ayo terus bergerak. Finn.